Shalom, selamat hari Minggu ketiga setelah Trinitatis. Tema ibadah kita pada minggu ini yaitu membangun keluarga bahagia. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 187 ayat yang pertama. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami iman yang benar. Teguhkanlah iman kami setiap hari menghadapi segala pencobaan. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat yang pertama. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam surga terang. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ketiga setelah Trinitatis yang tertulis di dalam
Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7, dan kita akan membacanya secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Turunlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan epistel bagi kita minggu ini. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Sebelum kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan segala dosa yang telah kita perbuat di hari-hari yang lalu hingga pada hari ini. Mari. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih, tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 357 ayat yang kedua. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karya-Mu
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan bagi kita minggu ini yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang kedua yang berbunyi, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu itu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat pertama dan ketiga. Yesus romatibu bege hatana jakon duju narodo Yesus pamoruho asa porseaho matsailas rohakai muse Siando sape sairo mahita tu sugoi lau sona madisi Roma tu Jesus hatoporo ai hodito la Jesus beho nasiro hado Jesus Sai pos marohami Matsailas rohatai muse Mono ia siando sape Sai romahita tu sugoi Lau sona marisi Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 160 ayat yang pertama. Haleluya.
hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena Engkau yang boleh memberikan hari yang baru untuk kami, yaitu hari Minggu ini, untuk boleh bersekutu, berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu dari rumah kami masing-masing Tuhan. Biarkanlah kiranya Tuhan, Roh Kudus tetap senantiasa boleh menguatkan, menyegarkan kami dalam menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, bersabdalah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Kristus. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu ini kita mengambil tema minggu ibadah kita, yaitu membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia ini yang di dalamnya ada peran aktif dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak. Dengan kerjasama yang baik, dengan hubungan yang baik, maka pembangunan rumah tangga itu yang menuju kebahagiaan akan tercapai. Untuk membangun keluarga bahagia itu ada tiga kata kunci yang diberikan oleh firman ini pada kita sebagai resep untuk membangun rumah tangga kita pribadi lepas pribadi. Tiga kata kunci itu ditujukan kepada ketiga kriteria yang ada di rumah tersebut. Yang pertama, kepada istri, kata kuncinya adalah tunduk. Dan kepada suami dikatakan kasihilah. Dan kepada anak dikatakan kata kunci untuk turut serta membangun rumah yang bahagia itu, kata kuncinya adalah taat. Dengan tiga kata kunci ini, kalau ketiga hal tersebut dilakukan dalam satu rumah tangga, maka terciptalah kebahagiaan, damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga tersebut. Nas ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu yang sudah menerima pemberkatan perkawinan. Karena nas ini sering menjadi nas perkawinan. Mungkin salah seorang dari bapak atau ibu, nas perkawinannya adalah seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 ini. Atau bisa saja dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai seterusnya. Dan dari satu kitab Petrus juga menceritakan bagaimana hubungan suami istri dalam membangun rumah tangga.
3 Alkitab atau 3 Injil atau 3 kitab yang kita kenal itu, yaitu kitab Kolose, kitab Efesus yang dituliskan oleh Paulus, kitab 1 Petrus 3 yang dituliskan oleh murid Yesus, memberikan bagaimana sebenarnya membangun kebahagiaan rumah tangga tersebut. Jadi kebahagiaan rumah tangga bukan terletak kepada banyaknya aksesoris Kristiani yang tergantung di dinding rumahmu. Bukan banyaknya buku-buku pajangan, buku rohani yang tergeletak atau tersusun rapi menggambarkan kehidupan yang bahagia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan tadi yang dikatakan untuk meraih kebahagiaan itu ada 3 kata kunci, yaitu pertama kepada istri dikatakan tunduklah. Tentu di zaman emansipasi perempuan zaman sekarang agak susah menerima firman ini jika dikatakan seorang perempuan harus tunduk kepada suaminya. Tentu ada rasa memberontak, ada rasa ketidaksukaan, bahkan ada pertanyaan dengan kata istilah, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Maka ada pertanyaan dari seorang wanita atau seorang ibu akan berkata, Pak Pendeta, bagaimana jika suami saya itu tidak mengasihi saya? Kata-katanya kasar, murah, gampang, lalu tangan. Tentu itu akan pertanyaan, apakah saya juga harus tunduk kepada suami saya yang bersikap, berbuat hal demikian? Kalau kita lihat dengan jelas dikatakan kata tunjuk itu bahasa aslinya hupataso, yang artinya orang yang tunduk itu harus di dalam nama Tuhan. Itu dengan jelas dikatakan di ayat terakhirnya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi ketundukan, kepatuhan kita itu kita lakukan di dalam nama Tuhan. Bukan di dalam keinginan kita, bukan dengan banyaknya semboyan-semboyan orang sekarang emansipasi bahwa perempuan itu sudah setara dengan laki-laki. Firman ini mau mengajarkan ibu-ibu atau perempuan atau gadis yang akan menuju memasuki mahligai rumah tangga, memberikan satu arahan bahwa rumah tanggamu itu akan bahagia dimulai dari seorang wanita. Saya ulangi sekali lagi, kebahagiaan rumah tangga itu diawali, dimulai dari inisiatif seorang wanita. Itu dikatakan pada saat ini, bagaimana boleh kita melihat, sering dikatakan bahwa di balik seorang pemimpin yang besar berdiri seorang wanita yang tangguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau tunduk kepada suamimu, bukan engkau menjadi
manusia kelas 2 di dalam rumah tanggamu. Tetapi ketundukanmu itu menunjukkan bahwasanya engkau adalah orang yang mau menerima suamimu. Karena apa? Karena sebelum sampai ke sana, di dalam 1 Korintus 11 ayat 2-3, suami itu juga diminta tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya wanita yang tunduk, tapi suami juga atau pria itu juga diminta tunduk kepada Yesus Kristus. Kalau seorang pria yang memang di dalam kehidupannya sudah tunduk kepada istri, apakah yang kau khawatirkan, apakah yang ditakutkan oleh wanita tersebut akan terjadi? Saya katakan tidak. Karena apa? Karena suami itu sudah terlebih dahulu tunduk kepada Allah, maka dia juga akan mengasihi istrinya. Jadi bukan hanya wanita yang diminta tunduk, tetapi juga dengan jelas dikatakan di ayat 19 tersebut bahwa untuk menciptakan kebahagiaan rumah tangga itu, suami itu juga diminta mengasihi istrinya. Mengasihi ini, kata mengasihi ini, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dituliskan agape, yang artinya kasihnya itu melampaui segala sesuatu. Kasih seorang suami mau berkorban untuk istrinya, walaupun hatinya tidak menerima, walaupun pikirannya tidak menerima. Itu nasihat yang kedua yang diminta kepada suami. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ternyata ada hubungan. Bukan hanya wanita yang diminta tunduk, tetapi suami juga menciptakan kasih kepada istrinya. Jangan kasihnya seperti yang sering Bapak Ibu waktu kawin mendengar, sewaktu masih pacaran, jika terjatuh, aduh sayang, dia rangkul, dia pegang tangannya. Tetapi begitu sudah berumah tangga, dia katakan, kemana matamu? Bukan seperti itu artinya. Tapi mengasihi itu, walaupun sudah setahun berumah tangga, 2 tahun berumah tangga, 3 tahun, bahkan puluhan tahun, jika ada kekurangan istrimu, maka kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak dari hanya seorang wanita, pria, tetapi keharmonisan rumah tangga itu, damai sejahtera rumah tangga itu, ada juga turut aktif serta anak. Dikatakan dalam firman itu adalah setia. Bagaimana dikatakan di ayat ke-20 itu, hai anak, taatilah orang tuamu. Kalau orang tuamu mau lanjut umurnya, kalau orang tuamu mau awet muda, wahai pemuda-pemudi, maka dengarlah, taatilah, ikutilah apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Jika engkau mau berhasil dalam pendidikan, jika engkau mau berhasil dalam pekerjaan, jika engkau mau berhasil dalam perkuliahan, pertemanan, maka firman ini dikatakan, taatilah orang tuamu. Sehingga apa? Melalui ketaatan itu, engkau turut serta menjadi
alat untuk membangun damai sejahtera di mana engkau tinggal. Di dalam persekutuan kita ini juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di mana firman ini mengajak kita untuk membangun keluarga yang damai, sejahtera, keluarga yang bahagia. Tidak hanya cukup satu yang bekerja, tetapi semua komponen yang ada di rumah itu harus turut aktif untuk menciptakan kebahagiaan itu sesuai dengan kuadrat kita masing-masing. Kedamaian, kebahagiaan juga di dalam persekutuan kita itu boleh tercipta jika kita masing-masing mengambil peran untuk membangun persekutuan kita. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mungkin ini minggu kita yang terakhir untuk beribadah di rumah masing-masing. Harapan kita, permohonan kita kepada Tuhan Yesus Kristus supaya pandemi COVID ini mulai diredahkan, supaya kita boleh beribadah di gereja kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya di bulan Juli ini kita boleh beribadah di gereja kita kembali. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami masing-masing, Bapa, Ibu, anak, Kau pakai, Kau nyatakan untuk menciptakan kebahagiaan itu. Ada peran-peran yang kami harus lakukan. Biarkanlah kiranya di dalam Roh Kudus Engkau tetap senantiasa yang boleh menguatkan, memampukan kami melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan dengan pujian. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Firman Tuhan untuk mengantarkan pengumpulan persembahan kita diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita berikan persembahan kita.
kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan rohmu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kristen